Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pada Ibu Sulis, Kepala Sekolah Jatrejo 1. Yang terhormat kepada Ibu Guru Gugus 3 Kecamatan Jatrejo, dan rekan-rekan saya di SDN Jatrejo 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih sudah menghadiri undangan saya untuk menghadiri aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat wassalam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat junjungan beliau kita bisa membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi penerapan budaya positif saya. Sebelum itu saya minta sambutan dari Kepala Sekolah SDN Jatrejo 1 saya, pada Bu Sulis, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kelima, yang saya hormati para Hendrik selaku CGP di Kecamatan Jatrejo, dan para undangan yang sangat saya hormati pula. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemberian yang mana pada hari ini yang memberikan topik cerita hidayahnya kepada kita semua yang berupa jalan Islam. Dan langsung saja, kali ini adalah yang ketiga kalinya untuk melakukan aksi nyata modul 4. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat khususnya untuk Hendrik dan untuk anak-anak didik kita, anak-anak peserta didik kita. Langsung saja, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini yang sudah dilaksanakan, direncanakan dengan baik ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis atas sambutannya. Semoga apa yang saya lakukan hari ini bermanfaat untuk SD Jatrejo 1. Amin. Sebelum saya mulai, seperti biasa ada pantun. Kalau presentasinya Pak Hendrik harus ada pantun ya. Pantunnya begini, kalau saya pantun nanti dijawab cakep, kasih nanti petipi gitu. Ya, setuju? Merawat kelinci bertingkah lucu, sangat lucu karena memakai tas. Selamat pagi ibu-ibu guru. Mari kita tunjukkan semangat tanpa batas untuk pendidikan berkualitas. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Langsung saja sekarang aksi nyata saya di lingkungan kelas ini. Cerita sedikit karena saya tidak punya kelas. Kan saya guru mapel kejiugan. Jadi yang saya angkat pada aksi nyata ini di kelas 5. Karena kelas 5 itu anak yang baru besar gitu, mulai itu dewasa. Jadi saya ambil di kelas 5, kebetulan anak-anaknya juga sangat-sangat aktif. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya angkat seperti itu.
Salam dan bahagia bagi pejuang pendidikan dan rekan-rekan saya semuanya. Mari kita belajar bersama di sini, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah-sekolah tercinta kita. Jadi kita di sini sharing gitu. Boten kok saya ini mempelajari panjenengan boten. Jadi di sini kita santai sharing bersama agar apa yang sudah saya lakukan ini menjadi sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang positif untuk sekolah-sekolah panjenengan, karena di sekolah saya mungkin berbeda dengan sekolah panjenengan semuanya ini. Tujuan diseminasi budaya positif ini adalah untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang praktek baik budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masing-masing peserta, sehingga dapat menjadi pelajaran untuk penerapan budaya positif di sekolah-sekolah lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah melakukan praktek baik, beberapa praktek baik di modul 1.4 budaya positif. Di sana banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang mana itu sangat berguna sekali untuk sekolah-sekolah kita. Konsep utama modul budaya positif 1.4 yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat melakukan keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam restitusi, 5 posisi kontrol, yang ketujuh restitusi menggunakan segitiga restitusi. Langsung kita lanjut ke yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar telah berlangsung seiring dengan perkembangan teknologi dan pemahaman tentang pendidikan. Dari model tradisional yang berfokus pada pengajaran terarah, kita beralih ke pendekatan yang lebih berorientasi pada siswa. Perubahan ini menekankan pembelajarannya aktif, kooperatif, dan berbagi proyek dengan akses luas ke informasi melalui internet. Teknologi seperti platform e-learning memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, penilaian juga akan berubah karena sudah melewati corona, masa-masa corona dulu kita sudah melakukan daring. Tanpa kita sadari kita sudah melaju ke masa depan, yang mana sebelumnya kita melakukan pembelajaran itu luring atau ke rumah-rumah, maka kita tanpa kita sadari kita sudah melakukan pembelajaran yang berteknologi tinggi melalui platform e-learning dan lebih menitik beratkan pada pemahaman daripada penghafalan. Paradigma baru ini juga mengakui pentingnya kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dalam mempersiapkan individu menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma belajar di era Merdeka Belajar juga mewakili perubahan besar dalam paradigma belajar. Ini menekankan autonomi dan pemeliharaan siswa dalam pendidikan mereka. Siswa tidak lagi terikat oleh kurikulum yang ketat, tetapi dapat memilih materi yang relevan dengan minat dan tujuan mereka. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah melakukan Merdeka Belajar? Sudah kurikulumnya semua ya? Teknologi yang memainkan peran kunci dalam menyiapkan akses ke sumber daya pendidikan, baik daring maupun luring. Pembelajaran menjadi lebih inklusif, mengakomodasi gaya dan tingkat belajar yang beragam. Guru berperan sebagai fasilitator dan mentor, lebih mendukung eksplorasi dan penemuan era Merdeka Belajar, mendorong pengembangan keterampilan mandiri, inovatif, dan pemahaman mendalam, menciptakan generasi pembelajaran yang seumur hidup yang bahagia. Perubahan paradigma stimulus dan respon, teori kontrol.
Siapa yang memiliki kontrol sesungguhnya? Di sini di sebelah kiri ada stimulus respon, yang mana kata-katanya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mana yang menurut ibu-ibu ini yang paling tepat? Yang teori kontrol ya? Ya. Setuju semua ya? Lanjut saja. Budaya positif atau eviosistem positif menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Tidak bisa padi dibuat langsung tumbuh besar, nggak bisa ya. Padi itu harus dirawat. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain-lain sebagainya. Kalau di pendidikan menuntut anak-anak itu ya seperti itu. Tidak bisa langsung kita jadikan anak yang pandai, langsung anak yang baik gitu. Jadi harus dituntun dengan pelan-pelan seperti itu. Selanjutnya, semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai dasar perubahan paradigma belajar. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ingat so sentulodo, ingatso, tuturi handaya. Selanjutnya, ini adalah penerapan pengalaman konsep paradigma belajar yang sudah saya lakukan. Pada konsep ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik membuat anak-anak menjadi bebas mengeksplor diri mereka. Akan tetapi guru juga tetap memantau agar pada jalurnya dan tidak keluar dari materi yang dipelajari. Karena kebetulan di PJUK ini kan di luar kelas, jadi anak-anak itu otomatis semangat ya, tapi tetap harus dikontrol agar tidak menjadi-jadi. Pendidik perlu fokus menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mungkin anak menguatkan dan menumbuh kembangkan anak, di mana anak senantiasa merasa kompeten, saling terhubung dan otonom seperti pembelajaran yang sudah mulai saya terapkan, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu ada foto-fotonya ya. Kurang besar, apa sudah kelihatan? Itu foto-foto waktu pembelajaran PJUK, ada pada saat praktek lempar tangkap, itu ada juga praktek kebugaran jasmani. Kita tetap menyuruh anak untuk melakukan itu, tapi anak-anak secara motivasi sendiri itu mau melakukan. Seperti pada senam, biasanya itu anak-anak sangat sulit sekali kalau senam ya, apalagi yang laki-laki itu malu, dikira senam itu joget kan. Tapi saya kasih pemahaman kalau senam itu adalah gerak yang berolahraga yang bisa menyehatkan tubuhnya, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin adalah disiplina yang artinya belajar. Dari makna asal berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sudah jelas ya makna disiplin. Selanjutnya ini adalah lingkup dari disiplin positif. Pada teori kontrol menurut William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan yang merujuk pada teori motivasi. Sebelahnya model berpikir masing-masing kolaboratif merujuk pada 5 posisi kontrol. Nanti saya jelaskan ya. Sebelahnya lagi realitis kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti saya jelaskan, ada nanti materinya. Semuanya itu merujuk pada keyakinan kelas yang dibawa ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana mempunyai dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan universal bentuk program kebajikannya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Selanjutnya, ini adalah penerapan konsep disiplin positif dan nilai kebajikan universal yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Penerapan nilai kebajikan universal dalam kebijakan dan praktikum umumnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kedua konsep ini, disiplin positif dan nilai kebajikan, dapat digunakan bersama-sama untuk mempromosikan perilaku yang positif dan bertanggung jawab, sambil memegang teguh prinsip-prinsip etika dan moral yang diakui secara universal, seperti pembiasaan kegiatan senam bersama yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Seperti pada foto nih, kalau di sekolah saya pembiasaan senam itu ada di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Jadi setiap pagi sebelum anak-anak masuk, kita senam bersama, kita bersemangat bersama, seperti itu. Nah, seperti gambar itu. Nggak ada videonya, kapan-kapan mau kalau ada videonya. Sudah saya lakukan dan alhamdulillah anak-anak sudah mulai disiplin, sudah mulai bersemangat lagi dalam senam. Walaupun ada beberapa yang geraknya seperti robot, tapi nggak apa-apa ya. Lama-lama insya Allah dapat senam dengan bagus dan lebih meningkatkan disiplin positif dan nilai kebajikan universalnya gitu. Jadi bisa untuk contoh mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah ada senam bersama ya. Itu masuk disiplin positif juga. Selanjutnya yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia adalah faktor internal dari dirinya sendiri dan eksternal dari orang lain yang mendorong individu untuk bertindak dan untuk mengubah perilaku mereka berdasarkan dorongan kebutuhan
atau tujuan pribadi seperti keinginan untuk mencapai kesuksesan, kepuasan atau pemenuhan kebutuhan dasar yang dia miliki. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal. Seseorang memotivasi dirinya itu berasal dari eksternal dulu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya seperti murid mau mengerjakan PR karena dia merasa takut untuk dihukum. Dia takut untuk dihukum, jadi baru mengerjakan PR. Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapat imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya seperti murid mau membersihkan kelas, kalau diberi pujian atau imbalan. Kalau dia diberi pujian, oh bagus sekali kelasnya, bau bersih, baru. Yang ketiga, tujuan disiplin positif. Nah, ini motivasi internal yang berasal dari dalam dirinya ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya murid mengerjakan PR dan membersihkan kelas karena dia sendiri sadar bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Motivasi secara internal ini apabila bisa tumbuh ke anak-anak, ini bisa membangun dirinya menjadi lebih baik. Karena motivasi internal kan tergantung hatinya sendiri bergerak. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi itu yang disebut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ibu setuju? Setuju. Cocok ya? Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus yang terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit dengan jangka waktu yang lama. Walaupun tidak dengan jangka waktu yang lama, kalau sudah sakit ya. Yang kedua, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Dihukum itu anak gak malah jerah, anak itu malah menjadi-jadi kalau dihukum. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman memaksa, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Hukuman mengkonsep diri yang buruk. Konsekuensi mengkonsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan atau merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Seperti itu. Kalau di olahraga itu dikasih kartu kuning lah istilahnya, tidak langsung dikasih kartu merah seperti itu. Selanjutnya tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Pernah atau tidak? Begitu. Dulu ya, dulu. Sekarang nggak pernah, sama. Itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya waktu olahraga. Tapi dulu saya nggak pernah. Ini termasuk juga hukuman ya. Karena kalau sampai anak itu sakit ya, sekarang media sosial sangat sensitif, langsung viral seperti itu.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini biasanya juga guru olahraga itu. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kertas temannya tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba dicoret-coret, lalu disuruh untuk guru menggantikannya. Itu termasuk konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga mungkin tidak sengaja seperti itu ya. Ini termasuk konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini tidak boleh ya. Ini hukuman. Jadi mungkin disuruh untuk mengganti. Kalau tidak, besok harus pakai sepatu warna hitam. Tidak boleh disuruh copot, apalagi keadaan yang panas-panas begini, bisa kakinya bisa sakit, bisa melopong, kasihan. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga konsekuensi. Selanjutnya, restitusi. Pengertian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dengan tujuan yang mulia, dan mereka harus bagaimana dalam memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara untuk yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak langsung di kartu merah seperti itu. Dikasih tahu dulu bagaimana seperti itu. Ini adalah perbedaan di mana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi, itu merupakan pilihan, tidak memaksa. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang hukumannya. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dikuatkan, bukan dibuat untuk tidak nyaman begitu. Selanjutnya, korban mendapat keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Yang restitusi, korban mendapat ganti. Selanjutnya, langsung saja yang bawah, murid atau anak membenci peraturan. Akibat dari konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau akibat dari restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, ini adalah contoh penerapan motivasi perilaku manusia. Aksi nyata yang sudah saya buat dalam menerapkan motivasi ini adalah contoh kasus motivasi mengerjakan PR dalam pembelajaran PJOK. Ini pembelajaran materi di dalam kelas. Motivasi yang selalu saya tanamkan dalam diri murid saya adalah selalu berusaha menjadi diri yang terbaik bagi dirinya sendiri, di mana mengerjakan tugas atau PR adalah tanggung jawab diri sendiri. Memang tidak mudah dalam menerapkannya, perlu waktu yang lama dan prosesnya butuh sikap dan kesabaran yang konsisten. Karena anak-anak akan mempunyai
sesuatu pribadi yang berbeda-beda. Ada yang langsung bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima dengan jangka waktu yang berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, keyakinan kelas. Pengertian keyakinan kelas yakni keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap tingkat pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dalam kehidupannya. Ini mencakup keyakinan terhadap nilai pendidikan, kemampuan untuk meyakinkan memainkan peran penting dalam motivasi dan aspirasi pendidikan seseorang. Individu dengan keyakinan kelas yang tinggi cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan karir yang ambisius. Sementara yang rendah mungkin merasa terbatas dalam aspirasi mereka. Ada pertanyaan, mengapa ada keyakinan kelas dan apakah peraturan kelas belum cukup? Mengapa ada keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, apa tadi yang dari dirinya sendiri, ya? Kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kadang anak itu dikasih peraturan yang malah dilanggar seperti itu. Makanya menurut saya keyakinan kelas ini sangat efektif. Ini perbedaan keyakinan dan peraturan kelas. Di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi bukan menyuruh keselamatan atau menghormati orang lain. Selanjutnya, penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Ini adalah praktek melakukan keyakinan kelas. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengajar semua kelas ya. Jadi saya mengambil kelas yang menurut saya sudah mulai dewasa, yaitu kelas 5. Langkah-langkah dalam membuat melaksanakan aksi nyata keyakinan kelas ini, yang pertama, membuka ruang diskusi tentang keyakinan kelas, mencatat semua ide peserta didik tentang peraturan di dalam kelas, merumuskan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, menulis keyakinan kelas di tempat yang sudah disediakan, memajang keyakinan kelas di dalam kelas. Hasil keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang pertama, berangkat dan masuk di kelas dengan tepat waktu. Yang kedua, tidak berisik dalam kelas. Yang ketiga, memakai atribut lengkap. Kalau dalam olahraga, memakai seragam olahraga, semua atas dari baju sampai celana. Karena biasanya anak itu memakai baju kaos olahraga, tapi bawahnya pakai seragam merah. Yang keempat, ruangan selalu bersih dari sampah dan bau. Kalau olahraga biasanya kita kasih waktu untuk bersih-bersih badan, bersih-bersih kaki seperti itu agar tidak bau saat masuk waktu materi ini. Yang kelima, sopan terhadap semua guru. Yang keenam, selalu membawa alat tulis sendiri. Ini seperti kegiatan waktu corona, itu harus barang-barangnya itu sendiri. Yang ketujuh, hidup rukun kepada semua teman. Ini adalah dokumentasi aksi nyata keyakinan kelas yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Diskusi tentang keyakinan kelas, diskusi bersama. Yang kedua, menulis hasil diskusi keyakinan kelas pada kotak ya, nanti ditempel bersama. Ini waktu menempel, memajang keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah selesai dibuat, ditempel seperti itu, dihias. Ini beberapa contoh. Aslinya banyak sekali ya. Tapi karena tulisannya besar-besar, saya tempel sedemikian rupa. Selanjutnya, yang kelima, kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bukan balon itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang mana semua kebutuhan menuju pada bertahan hidup. Karena makhluk hidup itu pasti hidup. Ada kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, ada kebutuhan kekuasaan atau penguasa, ada kebutuhan dasar kebebasan atau mencari kebebasan, ada kebutuhan dasar kesenangan atau mencari kesenangan pada dirinya sendiri, dan yang terakhir kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup melingkup pada keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, kebutuhan cinta, kasih sayang atau diterima, keanggotaan, keterhubungan, hubungan antar teman seperti itu, kebutuhan dasar pada kesenangan seperti hiburan, kegembiraan, tawa atau belajar, kebutuhan dasar penguasaan seperti prestasi, kompetensi, pengaruh pada diri. Yang terakhir kebutuhan dasar kebebasan seperti kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas, itu masuk kebebasan. Selanjutnya kebutuhan manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik. Mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaiannya berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman yang memisahkan diri dengan orang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dari intiman dengan anak ini. Jadi ini ada cerita tentang kebutuhan manusia yang mana di sebuah sekolah ada anak-anak yang sangat aktif sekali, yang sangat aktif dan tidak mau diam seperti itu. Tapi pada waktu ada event, pada waktu itu menulis dan mengirim undangan-undangan ke berbagai kelas. Anak itu sangat aktif, sangat rajin sekali dan sangat antusias untuk menulis itu. Jadi dia ini bertanggung jawab. Dari itu gurunya tahu kalau anak itu mempunyai suatu kebutuhan dasar yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi dia menulis dan membagikan undangan itu sendiri dengan tanggung jawabnya tanpa disuruh seperti itu. Jadi di lain sisi padahal dia itu sangat aktif dan sulit untuk dicekal seperti itu kalau di dalam kelas. Jadi setiap anak itu berbeda-beda ya. Selanjutnya penerapan praktik nyata kebutuhan dasar manusia yang sudah saya lakukan ini pada saat olahraga itu anak-anak selalu berpikir untuk bebas seperti itu. Penerapan aksi nyata ini saya lakukan pada anak kelas 5 di mana banyak sekali karakter murid di sana. Dengan karakter yang berbeda-beda pasti banyaklah juga variasi kebutuhan murid di sana. Tapi setelah saya melakukan diskusi dan rekan sejawat dan kepala sekolah tentang kebutuhan mereka, ternyata banyak murid yang memiliki kebutuhan kebebasan. Karena rata-rata murid kelas 5 mulai tumbuh dewasa, mulai banyak pantangan-pantangan atau peraturan yang membuat mereka sedikit terkekang. Dan hasilnya saat waktu olahraga mereka ingin kebebasan dan
mengeksplor dirinya. Di sini saya mencoba berkomunikasi kepada mereka, lalu mulai memodifikasi pembelajaran PJOK, kegiatan olahraga yang di berbagai tempat yang indah dan dapat membuat mereka senang. Itu ada foto-fotonya, ini beberapa foto. Kadang saya olahraga di halaman, yang paling sering di halaman ya. Tapi kalau waktunya panas dan angin-angin seperti itu, mungkin saya ajak ke tempat yang lebih sejuk, yang dekat dan yang aman. Kalau yang di sekolah saya ini ada di lapangan sebelah ya, itu sangat sejuk sekali. Yang itu ada foto di sungai seperti itu. Anak-anak ingin ke sungai melihat pemandangan habis olahraga, ingin mencuci kaki, ingin membersihkan tangan seperti itu, ingin membasuh muka agar kalau kembali ke kelas menjadi segar. Selanjutnya yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol berdasarkan teori dari Dr. William Glasser, menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama sebagai penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk dari hukuman yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Apalagi di lingkup kita di SD, di anak-anak itu masih kecil, masih butuh kasih sayang yang sangat sensitif sekali. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi ini berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak dihargai. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meski dengan cara yang negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Ini malah lebih bahaya karena anak itu lebih menahan diri untuk tidak marah. Yang ketiga adalah memposisikan sebagai teman. Pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, bertata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal ini yang dapat menimbulkan murid akan berlaku baik hanya pada gurunya sendiri, tidak berlaku untuk semua guru yang lain. Ini seperti memanjakan murid kita. Jadi kalau kita ajar itu muanut, tapi kalau gurunya tidak masuk atau waktu mapel yang lain, itu anaknya berubah menjadi anak yang tidak bisa diam, tidak bisa diatur seperti itu. Ini pada posisi teman. Jadi ada positif dan juga ada negatif. Yang keempat, pemantau.
Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atau perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Jadi gurunya itu cuma memantau. Yang terakhir, yang menurut saya sangat bagus ya, posisi ini adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, mendukung murid agar dapat mengemukakan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer. Akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Selanjutnya, ini adalah motivasi identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas yang sukses. Identitas gagal tadi posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini sangat berbahaya sekali, terutama pada lingkup sekolah anak-anak seperti itu. Seperti contohnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi anak itu menjadi takut. Pada posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu apa? Jadi seperti memanjakan. Selanjutnya adalah pemantau. Cuma memantau, cuma bertanya, apa peraturannya? Yang terakhir, manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi nggak langsung menanya seperti itu. Selanjutnya, penerapan aksi nyata restitusi 5 posisi kontrol yang sudah saya lakukan di pembelajaran PJUK. Dalam penerapan posisi ini, pembelajaran di sekolah, konsep yang saya gunakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi dan pembelajaran siswa. Penerapan aksi nyata dari 5 posisi kontrol ini dapat membantu saya dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi siswa, motivasi dan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Penerapan posisi kontrol juga membantu saya dalam mengatasi anak-anak yang lebih sulit dikendalikan. Seperti pada hasil nyata saya mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer yang menurut saya sangat baik dan cocok dengan saya dalam menghadapi persoalan-persoalan siswa. Dan itu beberapa foto sebenarnya ada, tapi itu foto yang terbaik menurut saya. Kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, menanya anak dulu, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, restitusi menggunakan segitiga restitusi. Disiplin positif melalui segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. Jadi habis dia melakukan kesalahan itu bukan dia semakin tertekan gitu. Malah dia masuk ke kelompoknya itu menjadi orang yang lebih kuat. Segitiga restitusi gambarannya seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Seperti itu. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tetap berpikiran positif terhadap dirinya sendiri. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Seperti contoh guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya kan? Apa kamu penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti contoh, apa nilai yang kita pelajari di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ini penerapan segitiga restitusi pada kasus di sekolah saya. Ini ada siswa yang tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan memakan makanan di kelas saat jam pelajaran PJOK berlangsung. Saya gunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti menanya, siswa, kamu kenapa saya baru ke sini? Siswa menjawab, karena saya makan di kelas. Jadi tidak langsung, apa kamu langsung makan di kelas? Menanya, ini istilah, ngelus, ya, pelan-pelan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin kamu punya alasan kenapa makan di kelas. Alasannya siswa karena buru-buru berangkat dan tidak sempat sarapan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Jadi ini istilahnya seperti itu ya. Ada dua kasus. Karena waktu, saya langsung saja ke refleksi siswa ya. Refleksi pada keyakinan kelas menggunakan form feedback. Ada 3 pertanyaan, melibatkan suatu keyakinan kelas, melibatkan semua siswa. Ada yang menjawab ya selalu, ada yang menjawab ya saya ikut. Seperti itu, menggunakan form feedback tanpa nama agar anak-anak tidak malu. Ini refleksi saat praktek segitiga restitusi.
seperti tampangnya, tapi dia punya kebaikan yang saya dapatkan. Dia punya kejujuran dan kesungguh-sungguhan menurut saya. Setiap anak itu memang memiliki hal-hal yang positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih lanjut? Masih kuat ya? Kita lanjutkan ke tanya jawab dan diskusi bersama. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan ya. Mungkin 1 atau 2. Silakan, monggo. Ini Rina. Baik, terima kasih. Kalau pada sekolah dasar, Bapak, itu kan ada fase A, fase B, dan juga fase C. Yang dicontohkan tadi itu adalah fase C, sehingga saat kita membagi kelas itu lebih mudah. Sekarang bagaimana cara menerapkan pembentukan keyakinan kelas itu di fase awal atau kelas 1, sedangkan anak kelas 1 untuk menulis dan membaca saja itu susah. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Rina atas pertanyaan ini. Saya coba jawab ya. Untuk di fase yang A, di mana anak-anak ini masih baru masuk, bagaimana cara membuat keyakinan kelas agar anak-anak bisa membuat keyakinan sendiri? Kalau saya itu membuat beberapa tulisan sudah saya siapkan. Jadi saya jelaskan juga tulisannya itu maksudnya seperti apa, seperti harus menjaga kebersihan. Itu saya buat banyak sekali, dan anak-anak itu boleh memilih seperti itu. Kalau setuju, ya itu yang dipakai itu menempel. Jadi bukan menulis, sudah saya siapkan, dan itu banyak. Jadi anak-anak hanya memilih yang disepakati seperti itu. Sudah. Beri tepuk tangan pada Bu Rina. Lakukan yang sama bagus ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, boleh? Silakan. Bu Indah mau tanya. Baik Pak Hendri, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, yaitu apa perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas? Karena anak-anak sepertinya agak bingung ya kalau untuk murid saya, jadi mohon dijelaskan supaya saya nanti juga bisa menjelaskan juga kepada murid saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini hanya tentang kata-kata, keyakinan atau peraturan seperti itu. Coba saya jawab. Ada di sini. Nah, ini sudah ada di tampilan ini. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan adalah sesuatu yang sudah ada dan harus ditaati, begitu. Kalau keyakinan adalah sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Jadi seperti contoh itu tadi, ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu teman, begitu. Kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain atau diri sendiri. Mungkin kalau anak-anak itu belum bisa membedakan ya, ini peraturan atau keyakinan karena masih kecil. Ini kan permainan kata begitu. Kalau kita jelaskan secara contoh mungkin lebih bisa seperti itu. Namun ini ya. Terima kasih kepada Winda pertanyaan yang bagus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
karena keterbatasan waktu ya, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, saya terima kasih sudah meluangkan waktu ke sekolah saya nih. Mohon maaf sekali apabila nanti ada kesalahan atau aksi nyata yang menurut kurang, nanti bisa hubungan lagi dengan saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, tepuk tangan untuk kita semua. Pendidikan kita masih berkualitas. Terima kasih. Boleh meninggalkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatul Husna Astifah. Saya siswa kelas 5 SDN Jatirejo 1. Perasaan saya setelah dipanggil Pak Hendrik sangat lega dan senang. Pak Hendrik tidak memarahi saya karena makan di kelas sementara belajar, tetapi kami bersama-sama mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ina dari SDN Jatirejo 1. Saya sangat senang mendapatkan pengetahuan tentang materi budaya positif dari Pak Hendrik, calon guru penggerak angkatan 9, dan saya akan mencoba mengaplikasikan dalam pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.